September 2020, Panitia Khusus Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Provinsi Sumatera Barat mulai memasuki tahap dengar pendapat dari sejumlah unsur, seperti utusan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat, Kapolda, unsur pers seperti IJTI dan PWI, ahli epidemiologi, Ketua IDI Sumatera Barat, penggagas Gerakan Bersama Lawan COVID, Dr. Sari Lenggogeni, pemuka masyarakat, LKAM dan Bundo Kanduang, serta beberapa SKPD terkait lainnya. Ada juga agenda pertumbuhan pesat terkonfirmasi tersebut ada DPRD Sumatera Barat juga Kabupaten Kota. Rapat kerja dibuka langsung oleh Ketua Pansus Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Hidayat, ditemani Wakil Pansus Arkardius dan Sekretaris Pansus Anca Nurfirman. Baik, Pansus Ranperda tentang adaptasi berkat rahmat karunia hidayahnya kita bisa hadir berkumpul di sini dalam rangka penyempurnaan Ranperda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 ini. Perkenalkan, saya Hidayat, Ketua Panitia Khusus, juga didampingi oleh Bapak Wakil Ketua Pansus, Bapak Haji Arkadius dari Demokrat, saya dari Gerindra, juga hadir Bapak Sekretaris Pansus, Pak Anca dari PKS, hadir juga beberapa anggota Pansus, Bapak Desrio. Ketua DPRD Supardi pun turut hadir dalam rapat kerja pada hari ini sebagai wujud dukungannya agar Ranperda dapat berjalan sesuai target. Bapak Kapolda, Bapak Ketua LKAM, Bapak dari undangan kami, Bupati, Wali Kota, Pak Pung, Asisten 1, beserta tim dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hadirat para undangan yang kami hormati. Ini Ranperda cukup urgent untuk kita bahas secara bersama-sama, karena memang ide dari timbulnya Ranperda ini hasil dari beberapa diskusi yang dilakukan oleh Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, sehingga ide tersebut dituangkan di dalam naskah akademis oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan alhamdulillah kemarin hari Rabu nota dari Ranperda ini disampaikan dengan betul ke DPRD Provinsi Sumatera Barat di dalam paripurna. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika paripurna itu kita secara maraton langsung membahas, kita bentuk tim pansus yang diketuai oleh Saudara Hidayat dan kawan-kawan, dan kemarin kabarnya Pak Dayat dengan kawan-kawan maraton dari pagi berarti ya, dari pagi sampai sore membahas Ranperda ini, dilanjutkan pada hari ini, dan kabarnya besok juga masih ada agenda-agenda rapat. Supardi membenarkan Ranperda ini adalah Ranperda Arjen yang harus diselesaikan secara cepat. Supardi mengapresiasi kinerja Pansus yang bekerja secara maraton, merampungkan poin per poin demi penyempurnaan Ranperda. Berharap dengan percepatan pembahasan Ranperda ini, kita meninggalkan beberapa poin-poin terpenting. Mungkin kita tidak ingin juga Ranperda ini secara kualitas menjadi terganggu. Kita juga tidak ingin Ranperda kita ini di dalam aplikatifnya di lapangan menjadi susah untuk kita realisasikan. Makanya sengaja pada siang hari ini kita mengundang seluruh stakeholder dari pihak kepolisian, juga dari Kapolda, Ketua LKAM, dan akademisi Bu Sari juga hadir, banyak teman-teman juga hadir, pemerintah kota kabupaten. Ini sebangsa kita semua, dan saya rasa di dalam diskusi kita nanti semua kita dimohonkan untuk bisa memberikan tumpang saran terhadap penyempurnaan Ranperda kita ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekira penghantar mungkin mengingat kita semua bahwasanya kita nggak mungkin lagi pada sekarang ini berbicara tentang masalah PSBB. Tinggi betul risikonya kalau kita kembali kepada PSBB. Artinya berbagai faktor akan menjadi kendala penting kalau itu kita lakukan, terutama faktor ekonomi. Hari ini saja
pencapaian pertumbuhan ekonomi kita ini sangat miris sekali. Itu dari angka 2, sementara kalau di media dilihat. Supardi menilai ada beberapa pertimbangan yang harus ditinjau demi penyempurnaan Ranperda. Keberadaan sanksi harus benar-benar dijelaskan secara rinci dan detail agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain sanksi, ketersediaan masker di masyarakat juga harus menjadi jaminan penuh oleh pemerintah daerah. Waktu yang tersedia untuk pembahasan Ranperda ini sangat sempit ya. Kemarin Gubernur hari Rabu sudah menyampaikan nota pembahasan Ranperda kita. Dan hari ini secara maraton teman-teman di Pansus juga melakukan rapat dari pagi, siang, sore, dan malam ya. Dan sampai hari ini besok juga lanjut. Nah, kita berharap dengan waktu yang tersedia ini Ranperda bisa betul-betul sempurna. Nah, kesempurnaan Ranperda itu ini sangat erat kaitannya dengan keterlibatan kita semua di dalam pembahasan. Termasuk juga teman-teman dari akademisi, dari pemerintah kota dan kabupaten, karena nanti mereka akan menerapkan secara langsung. Termasuk juga dari kepolisian, karena bagaimanapun perda tersebut di situ juga bicara tentang masalah penindakan. Nah, penindakan tentu akan dilakukan oleh pihak kepolisian, juga dilakukan oleh Satpol PP kita dan sebagainya. Sementara Satpol PP kita juga punya keterbatasan ya, personel ya. Nah, bagaimana pula komunikasi Satpol PP kita di daerah ya, dengan Satpol PP yang ada di kota dan kabupaten. Nah, artinya Ranperda tersebut itu harus mencakup seluruh persoalan-persoalan tadi, termasuk juga tentang masalah bagaimana kalau seandainya ada event-event nasional ya. Kita juga tidak bisa melarang kalau seandainya sudah ada event nasional dicanangkan ke MTQ ya. Karena bagaimanapun efek MTQ itu juga ada positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, tapi juga efek negatif juga ada. Efek negatif itu ada tentang masalah pandemi kita ini. Nah, tidak cukup dengan perda ini aja ya. Kita menjalankan itu ya. Harus ada pemerintah nanti mengeluarkan aturan baru yang setingkat dengan Pergub mengenai SOP dari pencegahan kita ini. Nah, tapi induknya itu sudah harus berada di perda kita ya. Harus ada induknya, sehingga apapun bentuk event nasional atau daerah yang dibikin oleh Sumatera Barat, otomatis gubernur punya kewajiban atau kepala daerah, wali kota dan bupati punya kewajiban untuk bikin pergub atau perako. Sekretaris Kedewanan atau Sekwan membenarkan di tengah padatnya agenda kedewanan yang ada, Ranperda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID ini memang menjadi perda prioritas dan dikebut secara maraton. Ranperda ini mendapat perhatian khusus dan memiliki target bisa diparipurnakan pada tanggal 11 September 2020 nanti. Untuk itu diperlukan koordinasi cepat dengan berbagai pihak untuk menampung aspirasi dan kepentingan seluruh kabupaten kota. Agenda DPD sangat padat sekali. Itu pertama adalah pembahasan KUA PPS 2021 dan KUPA PPS 2020 yang itu akan dibahas oleh Badan Anggaran. Sejak kemarin sudah mulai rapatnya. Namun juga hari Senin kemarin juga Pak Gubernur pada tanggal 2 hari Rabu, Pak Gubernur juga telah mengantarkan tentang Ranperda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, mulai hari kemarin yang Ranperda ini dibahas oleh panitia khusus yang diketuai oleh Pak Hidayat SSMH, sudah melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah selaku yang mengusulkan Ranperda ini sampai sore atau sampai petang, dan hari ini juga akan dilakukan rapat kerja mendengarkan masukan dari seluruh bupati wali kota jam 2 ini, dan juga kita undang juga MUI, Kapolda dan ID serta lab kita dari UNAN. Nah, ini Ranperda ini akan dipercepat karena ini juga sangat diperlukan untuk pemutusan penyebaran COVID-19. Insya Allah sesuai dengan agenda pada tanggal 11 September besok sudah dapat ditetapkan insya Allah oleh DPD Sumatera Barat. Ranperda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini dinilai bisa menjadi perda mandatori
yang bisa langsung dipakai dan dilaksanakan oleh kabupaten kota tanpa harus membuat turunan perda tingkat kabupaten kota lagi. Baik, Bapak Ibu, sebagai pengantar sedikit sejauh mana Pansus telah menyikapi, telah membahas terkait perda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD, bahwasanya nota pengantar disampaikan Gubernur pada Rabu 2 September 2020 yang lalu. Setelah itu memang ada harmonisasi di Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama Biro Hukum. Kita sudah melakukan konsultasi ke Ditjen Perda Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwasanya disepakati ini adalah kondisi yang darurat, kondisi yang begitu cepat, sehingga proses pembentukan perda ini boleh dilaksanakan tidak mesti sebagaimana mekanisme dalam kondisi yang normal. Nah, atas dasar itu, karena memang ini di luar program perda, proses pembentukan ini telah menjadi diskusi yang selesai di tingkat internal, karena memang kajian secara filosofisnya bahwa atas alasan urusan keselamatan dan kemanusiaan, sehingga ini memang kita prioritaskan, apalagi WHO telah menetapkan COVID-19 ini menjadi pandemi global. Secara sosiologis, kajian kami adalah setelah pemberlakuan PSBB beberapa waktu yang lalu, faktanya sampai hari ini terkonfirmasi positif justru kian bertambah. Tak ada lagi zona merah di Sumatera Barat. Terakhir Pak Kota yang di Mentawai ada satu memutuskan tidak lagi hijau masuk ke merah. Salah satu penyebab pertumbuhan pesat terkonfirmasi tersebut adalah menurunnya kesadaran kita bersama untuk taat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Yang mungkin lebih ini kita terjemahkan mencuci tangan, memasang masker, juga menjaga jarak dalam hal seperti itu. Itu yang menjadi alasan juga Pak Gubernur mesti mengajukan dalam perda ini, karena memang Pergub nomor 37 ya Pak Puk, yang melakukan pengendalian di lapangan ternyata tidak efektif, karena memang di tataran perkada atau Pergub tidak dimaksudkan adanya sanksi yang lebih memaksa orang untuk bisa taat secara aturan yang ditentukan secara bersama-sama. Bahkan Bapak Ibu, isunya adalah yang paling parah lagi, ketidakpedulian, ketidakacuan tersebut. Ada pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat bahwa virus corona ini tidak mematikan, karena rank yang sembuh justru banyak, yang meninggal tidak berapa, sampai itu yang beredar di masyarakat. Ngapain kita harus takut dan cemas segala macamnya? Termasuk juga yang paling isu juga yang kita rekam adalah ini hanya konspirasi global. Ini adalah konspirasi bisnis dan selanjutnya. Sehingga ini yang kadang-kadang membuat pola pikir sikap sebagian kita di tengah masyarakat abai dan tidak menimbulkan kesadaran yang tinggi untuk taat pada protokol kesehatan. Kemudian poin-poin strategis yang kita bahas dengan tim dari Pemprov dengan Pansus DPRD perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah dari sisi kedudukan hukum perda provinsi ini. Ternyata juga dari Bung Dr. Hengki, tenaga ahli DPRD Sumatera Barat, juga memberikan advice hukumnya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Perda tingkat provinsi bisa bersifat mandatoris langsung kepada kabupaten kota. Termasuk juga ketika ada perkada di kabupaten kota, sebelum perda ini ditetapkan itu bisa menyesuaikan. Bagi yang belum bisa menjadi referensi. Nah, ini poin-poin strategis mungkin yang perlu menjadi lokus atau poin yang akan kita coba diskusikan nantinya. Tentu kami berharap ini sudah menjadi bahan sosialisasi juga bagi Bapak Ibu di kabupaten kota terutama. Yang kedua, poin strategis itu adalah fungsi koordinasi pelaksanaan perda, baik lintas instansi maupun juga dengan Pemkab dan Pekor. Pol PP yang kita berpikir menjadi pendekat perda, fungsi koordinasi dengan Pol PP Kabupaten, termasuk juga fungsi koordinasi dengan lintas instansi dari Polda, dari TNI juga itu mengungkap kemarin, dan ini kita sepakat spiritnya adalah mesti menjadi gerakan bersama-sama dalam konteks seperti itu. Termasuk juga dalam konteks penerapan norma tentang penerapan antara sanksi sosial dan sanksi pidana. Ini juga jadi perdebatan isu kita. Bagi DPRD yang penting adalah menimbulkan kesadaran bersama untuk taat protokol COVID dan menciptakan efek jerah bagi yang masih mengabaikannya. Bagi DPRD tentu pada posisi ancaman pidana, kurungan atau denda itu adalah jalan terakhir ketika sosialisasi, ketika secara sosial tidak lagi mampus,
baik perorangan maupun juga sebuah organisasi usaha yang tidak menerapkan. Seluruh wakil utusan dari pemerintah daerah kabupaten kota menyampaikan rasa prihatin dan penyesalan atas meningkatnya angka masyarakat yang terinfeksi COVID-19 di daerah masing-masing. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan diakui menjadi penyebab utama lonjakan kasus pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, keberadaan Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID yang memuat sanksi ini dinilai sangat perlu dan diharapkan agar secepatnya bisa diterapkan. Ini cukup dibuat di provinsi. Nah, kita di kabupaten kota. Kami informasikan Pak Pimpinan, Kota Padang memang sedang menyusun, akan kami selaraskan nanti pimpinan. Nah, terkait dengan masyarakat, memang surat gubernur kemarin keluar nomor 433 Padang dinyatakan sebagai zona merah dan harus melaksanakan beberapa poin. Kami mungkin selaku Ketua Pansus Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona COVID-19 ini, alhamdulillah kami sudah selesai membahas dengan yang pertama itu dari unsur kabupaten kota. Alhamdulillah tadi ada respon. Kami merekam problematika penanganan pemutusan mata rantai di kabupaten kota. Juga ada informasi dari Kapolda terkait kesiapsiaannya, termasuk juga dukungan dari Kapolda untuk penerapan ini. Terus juga dari ahli epidemiologi tadi juga menjelaskan, ada juga dari Ketua JT Sumbar, juga dari Nini Mama, Ketua Elkam, dan Ibu Sari Lenggogeni ya. Dan juga direspon oleh tim perumus. Saya pikir pertemuan ini banyak hal yang poin-poin yang dimasukkan, tapi intinya adalah untuk menggugah kesadaran bersama agar taat protokol COVID-19, termasuk juga memberikan sanksi itu. Memang kita mengarah kepada sanksi yang bersifat malu ya, sehingga menimbulkan kesadaran untuk taat terhadap protokol kesehatan COVID-19. Insya Allah ini akan kita bahas secara maraton, akan poin-poin masukan, saran, pandangan, pendapat dari para stakeholder, tokoh masyarakat Sumatera Barat akan kita akomodir, akan kita bahas, kaji lagi untuk bisa dimaktubkan dalam pasal-pasal di Ranperda. Saya pikir insya Allah tentu ini Ranperda ini kita ingin segera diimplementasikan sehingga pandemi global ini bisa segera kita kendalikan. Tapi prinsipnya bagi DPRD adalah pelonggaran yang terkendali gitu. Aktivitas semua berjalan dengan sebagaimana adanya, tapi tetap dalam koridor taat, tertib, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Saya pikir demikian. Terima kasih ya. Ahli epidemiologi Defriman Jafri mempertanyakan apakah keberadaan Ranperda ini akan efektif dilaksanakan. Bagaimanakah dampak yang akan timbul akibat perda ini? Hal ini dikarenakan melihat pelaksanaan PSBB beberapa waktu lalu, Sumbar berhasil menekan angka penambahan kasus positif COVID-19, namun gagal dalam memberikan pelajaran kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Untuk itu, selain merancang perda, perlu diperhatikan bagaimana bentuk implikasi dan penerapan Ranperda ke depannya. Dikarenakan virus COVID-19 tidak bisa diprediksikan laju tingkat keganasannya. Untuk itu, Sumatera Barat juga harus siap untuk mempertimbangkan skenario terburuk dari COVID-19. Selanjutnya Pak Defriman Jafri BS PH MPH PhD. Kata teman saya di alumni Harvard School of Public Health. Terkait persoalan ini persepsi dan perilaku masyarakat juga Pak Dr. Nanti setelah ini saya minta juga Pak Kapolda setelah itu untuk memberikan tanggapan. Silakan. Tentu kalau dalam ilmu kesehatan masyarakat adalah ini bentuk intervensi, tidak jauh beda dengan bagaimana PSBB kita lakukan. Nah tentu menjadi pertanyaan kami adalah apakah nanti ini menjadi sebuah yang efektif yang dilakukan atau menjadi masalah baru ketika sama kita melakukan PSBB dan ternyata banyak dampak yang dirasakan seperti itu. Nah ini juga harus dijelaskan di dalam naskah akademik bagaimana dampak dari perda. Nah dari diskusi kami, apakah nanti ada benturan dengan aparat, dan itu perlu dikaji betul di dalam implementasinya nanti. Nah ini salah satu kita mengevaluasi dari PSBB yang sebelumnya.
kemarin itu tidak hanya menurunkan kasus, tapi bagaimana masyarakat dipersiapkan untuk terjadinya lonjakan kasus seperti ini. Nah, jangan nanti ketika perda ini kita buat, ketika kita berhasil menekan sementara, akhirnya kita membuat suatu kebijakan lagi. Nah, seharusnya kalau berhasil PSBB kemarin, seharusnya perda ini keluar. Ini poin yang pertama saya sampaikan. Terus yang kedua adalah tentu juga kita melihat yang perlu dipersiapkan masyarakat. Kita tidak tahu bagaimana strain virus COVID-19 ini ke depan. Tidak hanya Indonesia, dunia pun juga meraba-raba. Dan kemarin juga saya sampaikan beberapa media, sudah ada strain baru D614G ini yang sudah ada di Malaysia, dilaporkan. Nah, ini menjadi ancaman Sumatera Barat. Nah, tentu yang kita persiapkan adalah bagaimana masyarakat ini siap menghadapi. Nah, kalau dari naskah akademik yang saya baca ini, jelas salah satu poin menjadi permasalahan yang juga tadi Bapak Ibu Bupati sudah menyampaikan adalah kurangnya sosialisasi. Itu poin yang paling besar. Nanti jangan perda sudah ada, tadi juga saya mendengar juga dari beberapa kabupaten kota sudah ada perda, ternyata asosiasi pula juga masyarakat juga tidak sampai. Jadi dari kajian analisis tim Litbang membuat ini sudah punya faktanya seperti itu. Nah, bagaimana nanti mengimplementasikan sosialisasi perda ini supaya ada namanya istilah sense of emergency itu, Bapak Ibu. Yang diharapkan seperti itu karena sudah masyarakat ini sudah anti-klimak. Karena apa? Gagal kita mengkomunikasikan bagaimana sebenarnya COVID-19 ini. Apakah benar-benar berbahaya? Apakah benar-benar sedang-sedang saja? Nah, ini yang sebenarnya yang perlu diatur, ditata ulang di dalam komunikasi risiko ke depan. Itu poin yang kedua kami bicarakan. Terus saya juga menarik ya melihat dari perkembangan kasus ini. Nah, kita juga mendengar ada kabupaten kota yang tidak mau menerima sampel dan juga itu bagaimana diatur seperti di dalam perda ini. Karena apa? Ada sisi dalam epidemiologi itu disebut dengan epidemic intelligence. Ketika data-data yang dilaporkan ini tidak dipercaya lagi, terus bagaimana kita melihat severitas, magnitude-nya di kabupaten kota itu. Masalah satu itu adalah data-data di puskesmas, di rumah sakit, itu yang menjadi garda terakhir. Nah, ini yang harus disandingkan data-data itu. Jangan kita terlena dengan positive rate yang bagus, ternyata rumah sakit bebannya berat. Ini sama aja tidak ada artinya. Jadi kasihan nanti pandemi dengan kemampuan kapasitas bed ternyata juga rumah sakit juga beban. Nah, ini harus dipahami, diimbangi. Nah, di sini saya kira ada satu yang poin yang belum dicantumkan di dalam pasal 8 itu adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah untuk mempersiapkan masyarakat itu untuk menghadapi kebiasaan baru ini. Termasuk juga tanggung jawab bagaimana menggerakkan edukasi dan promosi kesehatan itu kepada masyarakat melalui sosialisasi semua media atau sarana atau metode atau inovasi. Itu harus dibebankan pada pemerintah daerah untuk dia bertanggung jawab untuk mempersiapkan itu. Jadi jangan-jangan kalau dalam ilmu promosi kesehatan, Bapak Ibu, kalau masyarakatnya madang, jangan disalahkan masyarakatnya. Tetap yang disalahkan adalah pemerintah yang bisa mengontrol itu. Jadi ketika masyarakat masih madang, artinya apa? Pemerintah masih gagal untuk mempersiapkan itu. Nah, terus selanjutnya adalah tentu ini perlu penguatan ini. Terus yang ketiga adalah poin besar menurut saya ini, kita tidak mempersiapkan skenario terburuk. Ini kadang-kadang epidemiologi kadang-kadang menakutkan, tapi kita bisa melihat sebenarnya kejadian ini, Bapak Ibu. Saya sudah mengingatkan, seharusnya tidak terjadi di gelombang ya. Saya sebut gelombang kedua kalau mau fase kedua. Karena waktu itu saya menghitung betul bagaimana akan produksi efektifnya itu. Dan ternyata apa yang saya takutkan itu akan terjadi. Kenapa? Kita jangan terlena dari angka-angka saja, tapi bagaimana masyarakat fenomenanya yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Itu yang seharusnya juga menjadi indikator kesiapan kita. Ketika kita melandai kasusnya ini, tapi masyarakat tidak siap, nanti tidak bisa kita membuat mobilitas orang bergerak, karena masyarakat kita belum siap. Gitu.
Nah, ini perlu dipertimbangkan betul. Nah, skenario terburuk ini perlu diatur. Apakah nanti ada 3 opsi saya katakan? Apakah nanti skenario terburuk kalau memang terjadi itu kita tidak bisa mengontrol lagi mengenai kontagious dengan transmisi lokal? Kemungkinan apakah PSBB, apakah dia lockdown, atau kita mengambil opsi herd immunity? Karena memang kita tidak mau tahu lagi, akhirnya remote control itu tidak ada. Ada 3 opsi ini pasti akan menjadi ketika terjadi skenario terburuk. Nah, bagaimana nanti antisipasi pemerintah, apakah tadi bebankan itu kepada kabupaten kota atau provinsi? Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, yang terakhir dari kami adalah ya tentu membuat keputusan, banyak pertimbangan, baik dari segi ekonomi, budaya, politik, keagamaan, termasuk juga psikologis. Tapi satu yang saya ingatkan Bapak Ibu, tentu kalau bicara pandemi, bicara alert, warningnya, tentu adalah ini bukan ilmu di dalam keilmuan, tapi epidemiologi yang lebih paham mengatakan severitas atau emergency terhadap situasi. Nah, saya meminta kepada Bapak Ibu kepala daerah dan juga provinsi, kabupaten kota, seharusnya menghitung, mempertimbangkan asesmen magnitude atau severitas pandemi itu, memanfaatkan epidemiolog yang ada di kabupaten kota maupun juga di provinsi. Inisiator GWA Kawal COVID-19 Sumbar, Sari Lenggokeni mengharapkan keberadaan Ranperda bisa bersifat konkret. Untuk itu perlu ditekankan terkait implementasi perda. Siapa yang akan melaksanakan sanksi? Apakah sanksi bisa dijatuhkan tanpa pandang bulu? Serta siapa yang akan memonitoring dan mengeksekusi nantinya? Di dalam bagaimana kita mengelola, kemudian terakhirnya adalah tenaga medis. Orang masuk, misalnya pada saat itu kita sepakati adalah swab misalnya ya di bandara. Ternyata tidak boleh dilakukan karena aturan Kemenhub. Oke, kemudian sementara dalam dampak PSBB yang dilakukan berdampak pada ekonomi, teman-teman pariwisata misalnya ribut gitu kan karena banyak kondisi-kondisi dampak ekonomi yang ditimbulkan. Tetapi untuk sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, untuk menggerakkan ekonomi, mengurangi beban APBD dan sebagainya, tetapi protap dilaksanakan itu seperti menarik rambut dalam tepung. Artinya semua lini sektor tidak bisa bergerak sendiri. Ini saya masih melihat masing-masing sektor tidak bergerak dengan lini kesehatan karena bagaimanapun situasi tidak normal. Apapun program yang dilaksanakan saat ini, tentu kita harus leadingnya adalah kesehatan. Jadi orang masuk kemudian di tengah. Di tengah ini adalah termasuk masyarakat sebagai garda terdepan kita. Bagaimana hoax yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu itu sangat kuat sekali bergerak di sosial media, di IT. Siapa yang akan menghandle masalah ini? Ini hoax ini termasuk paham-paham penyebar konspirasi yang satu berusaha mengedukasi, yang satu lagi dia berusaha untuk men-brainwash, mencuci otak. COVID tidak ada. COVID kalau tidak ada COVID tidak ada anggaran yang dikeluarkan. Tidak, ini adalah bisnis pemerintah, bisnis nakes dan lain sebagainya. Itu terus terjadi dan seperti snowball bergerak sekarang ini. Nah, siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini? Menurut hemat pikir saya mungkin cybercrime yang mungkin dari Pak Polda, Pak Polda. Ini juga harus kita lihat dan saya belum melihat hal ini di dalam Perda. Jadi segmen inilah yang akan menghancurkan kedisiplinan. Percuma nanti Perda ini ada, tapi ada segmen lain yang berusaha untuk mematahkan dari aturan-aturan protap yang akan dilaksanakan. Terakhir adalah di tengah dalam FK dan alhamdulillah Dr. Andani selalu kita support sampai hari ini ada 3.500 yang sampel yang bisa diterima. Tapi ada catatan di sini juga yang kita terima, diskusi kita terus dikawal COVID, bahwa ada juga persepsi dari daerah yang tidak mau kirim sampel. Kenapa? Karena daerahnya ingin green. Loh, saya bilang memang sekarang ini penghargaan, award-awardan saya bilang itu kan. Jadi semakin banyak diidentifikasikan semakin bagus. Gitu. Jadi kita berharap bahwa daerah-daerah yang tidak mengirimkan sampel, rating
sudah kita lihat datanya untuk diusahakan menggunakan sampel. Percuma saja melakukan green tapi kita melakukan kebohongan publik. Artinya di atasnya dikatakan tidak ada kasus, di bawahnya sudah bergerilya kasus ini. Ini mesti kita pikirkan bersama. Artinya mohon unsur-unsur politis di sini dikesampingkan dulu. Kemudian terakhir adalah garda terakhir. Inilah tenaga medis yang kita terima surat kemarin dari Dr. Fadil. Saya pikir mungkin yang disampaikan Dr. Fadil mungkin ya bukan PSBB yang dimaksud beliau, tapi bagaimana bantulah kami supaya kami tidak lagi situasinya ini berlimpah menerima pasien COVID yang terjadi penularan baik di dalam maupun mungkin bisa jadi di luar, dan bukan juga karena masalah APD. Karena begini Bapak Ibu, saya baca pasalnya di mana di bagian kesehatan di sini peningkatan kuantitas tenaga medis. Saya bilang bagaimana menggantikan dokter spesialis? Untuk dokter aja sudah berapa tahun Pak Jeffrey? 4 tahun ya. Spesialis tambah lagi 4 tahun. Berapa belas tahun untuk menggantikan? Kalau satu dokter yang terkena positif itu otomatis beliau di karantina, ya, kemudian yang lain shiftnya akan bertambah berat kepada dokter-dokter yang lain, dan kemudian tentu akan menimbulkan kelelahan. Nah, kalau menimbulkan kelelahan di sini, tentu berkemungkinan ini akan menjadi beban yang berat kepada tenaga medis. Kalau sudah garda terakhir yang kolaps, kita mau bilang apa lagi? Nah, disinilah fungsi kita di tengah tadi. Di tengah apa? Adalah kedisiplinan masyarakat. Melalui garda ini yang sangat diharapkan untuk bisa dilaksanakan. Nah, itu ekosistem tadi. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah manajemen mitigasi. Saya sudah dengar beberapa perwakilan keluar ya. Tapi ternyata, mohon maaf, pada suatu kota di depan misalnya pakai cuci tangan, oke, edukasi, kemudian pakai tembak kepala, ya apa istilahnya pengukur suhu. Di dalam tak satu pun orang yang memakai masker, mohon maaf. Padahal interaksinya sangat dekat dengan pasar. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu nggak pakai masker semuanya? Tidak ada rasa bersalah. Siapa yang akan kontrol? Padahal sudah ada perda. Nah, inilah kecemasan saya. Apakah bagaimana implementasi perda kita nanti? Siapa yang akan menindaklanjuti? Siapa yang akan mengkontrol? Siapa yang akan evaluasi? Apakah hanya cukup di Satpol PP saja? Tentu tidak mungkin. Kapasitas Satpol PP hanya berapa? Kan? Call centernya ada di mana? Misalnya, saya lihat nih, saya mau ngadu ke siapa? Kemudian sanksinya, nanti sanksinya siapa yang memberikan? Itu baru pelaku usaha, ya belum yang perorangan. Lalu misalnya kepala daerahnya sendiri, misalnya maaf ini, nah kepada siapa nanti dikadukan? Apakah sanksi ini nanti berlaku secara adil dan merata? Tentu kalau misalnya timbul semacam apa ya, mohon maaf, kita juga di sini ada ceteris paribus juga di sini ya. Di luar faktor sekarang ada pilkada, pilgub yang otomatis akan banyak kegiatan apa segala macam yang mungkin berpotensi untuk dimunculkan saat ini. Nah, ini menjadi ancaman juga kita lihat. Nah, artinya sanggup nggak perda ini menangani kasus-kasus seperti ini? Nanti, misalnya ada kerumunan, ya bagaimana? Karena orang mau ada pilgub, mau ada pilkada, atau ada unsur-unsur lainnya misalnya kan? Nah, bisa nggak kita kira-kira benar-benar pelaksanaan perda ini? Ketua IJTI Sumatera Barat, John Nedi Kambang, mengharapkan agar informasi-informasi pencegahan COVID-19 bisa disampaikan secara lebih masif. Hal ini terkait selama ini sosialisasi dan informasi COVID-19 yang ada di Sumatera Barat hanya bersifat kuantitas dan penyajian angka. Untuk itu, diharapkan adanya sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang lebih nyata dan lengkap. Ketua IJTI menyatakan selaku media pers siap diajak bekerja sama dalam menyampaikan sosialisasi Ranperda dengan menggunakan metode informasi yang lebih mudah, menarik, dan dimengerti oleh masyarakat. Kertas saja hanya untuk memenuhi lemari menjadi koleksi Bapak Ibu semua di perkantoran juga begitu. Namun harapannya adalah perda ini benar-benar bisa dieksekusi, benar-benar karena itu demi kebahagiaan kita semua. Jangan sampai ini adalah momentum pilkada di mana perda ini dibahas mungkin bersamaan waktunya dengan era pilkada, di mana kita juga mencermati banyak tokoh, banyak orang yang berpikiran bagus sebenarnya
kondisi pilkada ini membuat penanganan atau tindakan Perda tidak tegas. Hal yang kedua dan ini yang paling penting adalah soal sosialisasi yang secara masif ini, yang menurut saya memang perlu lebih dipertegas, lebih ditekankan lagi, karena selama ini gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat itu, mohon maaf, orang kampung saya juga, lebih banyak itu ceritanya hanya sekedar share informasi penambahan korban penanganan ini, tapi tidak ada informasi yang terstruktur berkaitan dengan apa yang seperti yang dilakukan oleh BNPB misalnya. Misalnya informasi tentang bagaimana cara menangani, bagaimana informasi yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan. Harapan kami dari kalangan media adalah kami sebenarnya siap dan sanggup dan bersedia untuk manfaatkan media yang ada, baik media online, cetak dan televisi. Bagaimana kemudian pemerintah daerah mendorong dan memanfaatkan media ini untuk tersosialisasinya dengan baik. Sosialisasi bisa dilakukan misalnya dengan membuat pola-pola penyampaian informasi. Kita sering melihat kemudian perlindungan terhadap tenaga medis. Saya diberikan jawaban, ini bagian dari tidak perlu dijawab. Adanya pemberlakuan sanksi dan pengawasan dalam mengimplementasikan Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini tentu melibatkan perangkat keamanan seperti pihak kepolisian dan Satpol PP. Utusan Kepolisian Daerah atau Polda Sumatera Barat menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan perda ini dengan sebaik-baiknya, agar masyarakat paham dan menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. Dan harapan kita memang dengan adanya perda ini nanti, penegakan hukum yang akan kita lakukan ini mempunyai payung hukum yang kuat, karena di sini sudah ada sanksi-sanksi. Nah, tentu nanti seperti yang tadi disampaikan Bu Dokter tadi, sejauh mana efektif nanti pelaksanaan perda ini ke lapangan. Nah, ini banyak harus kita buktikan bersama-sama, karena memang tanpa adanya ketegasan dan komitmen yang kuat dari tim terpadu nanti, karena di sini juga sudah ada disampaikan di pasal 90 itu, nanti akan untuk pelaksanaan tugas ini akan dibentuk satu tim. Nah, ini yang betul-betul sudah harus kita mainkan nanti, kita buktikan, dan semua tindakan-tindakan upaya hukum yang kita lakukan ini memang kita publikasikan. Bukti nyata di lapangan yang kita lakukan ini masyarakat memang harus tahu. Jadi sudah ada tahapan peningkatan eskalasi yang kita lakukan. Kalau dalam PSBB kemarin ini sebenarnya lebih kepada persuasif, himbauan. Pembubaran juga kita lakukan hanya dari megafon kita, dari mobil patroli kita, tidak langsung menyentuh karena memang tidak ada sanksi yang akan kita terapkan. Nah, sekarang dengan ada ini, mudah-mudahan apa yang dikhawatirkan oleh Bu Dokter tadi ini betul-betul bisa lebih efektif untuk menekan masyarakat kita, memberikan. Ya, jadi sesuai kesepakatan kita dengan DPRD, pertama sepakat untuk mempercepat proses ya, artinya bukan mengabaikan prosedur, tapi kita sepakat bahwa karena ini sangat penting, makanya kita berupaya secepatnya, makanya DPRD membentuk pansus. Di dalam pembahasan pertama kemarin, itu banyak masukan dari anggota pansus, termasuk dari tenaga ahli dari perguruan tinggi. Berbagai masukan itu hari ini sudah kita tayangkan bahwa terjadi penambahan 17 pasal baru dari draft yang kita ajukan. Artinya itu sangat banyak, belum lagi ayatnya yang
Artinya sangat bermanfaat masukan-masukan. Nah, tadi berkembang juga masukan-masukan yang baru yang juga sudah diingatkan bagaimana pemerintah daerah juga fokus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Artinya jangan fokus kepada penindakan, tapi penyadaran dalam bentuk sosialisasi itu juga sangat penting. Nah, itu tentu menjadi catatan penting bagi tim perumus dari pemerintah daerah dan DPRD sebagai pansus di dalam merumuskan, dan itu kami janjikan untuk pembahasan berikutnya itu sudah bisa kita penuhi di dalam formulasi pasal-pasal. Sosialisasi kita berikan masker itu dipakai sampai sekarang. Jadi termasuk kami juga di pemerintah daerah. Pak Elza Daswarnan, silakan Pak. Dengan menggunakan masker. Pendekatan kita lakukan, kita juga sudah mempunyai peraturan wali kota. Pansus Pak Buya Maigus Nasir dari PAN juga ada. Slide-nya sudah 5%, dan tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang pertama pesan dari Pak Kapolda. Beliau sanksi di sini yang saya harapkan lebih cenderung kepada malu, menimbulkan rasa malu. Itu yang diharapkan. Kenapa? Karena kata orang adat, lurilah jalan ke Kota Lalang, babelok jalan. Lurilah jalan ke Kota Lalang, babelok jalan ke Muaro. Malu dia sopan pola hilanglah rasa bariso. Jadi hendaknya sanksi. Rapat kerja yang dilakukan lebih dari 2 jam ini berhasil menampung semua saran dan masukan dari berbagai sektor. Diharapkan dengan adanya masukan dan saran tersebut dapat menyempurnakan keberadaan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sehingga keberadaan Perda ini efektif menimbulkan kesadaran masyarakat dan secara tidak langsung dapat menahan laju penyebaran virus COVID-19.